mengindikasi gapura dalam gitu ya. Jadi gapura itu mempunyai sayap yang ke arah utara, lalu kita gali, ternyata memang benar itu juga mengindikasinya adanya pagar. Lalu kemudian di sudutan utara timur itu juga kita temukan adanya sudutan yang membentuk pilar besar. Kita mengingatkan seperti kumitir kalau di barat laut itu juga ditemukan sudutan dengan pilar besar, tapi itu juga belum bisa memastikan apakah itu bagian dari pagar luar dari kompleks ini atau tidak gitu ya, belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas struktur itu kemudian berbelok ke arah barat. Ini juga kita temukan cukup panjang, tapi untuk ujungnya juga belum kita ketahui. Namun di area lapangan dari hasil explore kita di saya tanyakan Pak, proses ekskavasi dimulai dari kapan, terus sampai kapan, dan apa saja penemuan untuk kegiatan ekskavasi dari BPK saat ini, dan untuk struktur itu mengindikasikan tentang apa Pak? Ekskavasi hingga hari ini sudah kita masuki di minggu kedua ya, yang rencana akan kita jalankan selama 1 bulan. Hingga minggu kedua ini kita sudah mencoba menampakkan struktur yang ada di sisi utara. Jadi lanjutan dari struktur yang sudah ditemukan beberapa bulan yang lalu ketika ekskavasi tahap keempat gitu. Indikasi di sebelah barat dari struktur candi itu ternyata juga masih berlanjut ke utara. Dari tahun kemarin itu kan juga ditemukan adanya indikasi gapura dalam gitu ya. Jadi gapura itu mempunyai sayap yang ke arah utara, lalu kita gali, ternyata memang benar itu juga mengindikasinya adanya pagar. Lalu kemudian di sudutan utara timur itu juga kita temukan adanya sudutan yang membentuk pilar besar. Kita mengingatkan seperti kumitir kalau di barat laut itu juga ditemukan sudutan yang dengan pilar besar, tapi itu juga belum bisa memastikan apakah itu bagian dari pagar luar dari kompleks ini atau tidak gitu, belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas struktur itu kemudian berbelok ke arah barat. Itu juga kita temukan cukup panjang, tapi untuk ujungnya juga belum kita ketahui. Namun di area lapangan dari hasil explore kita di hari-hari minggu kedua ini, kita menemukan adanya struktur-struktur yang ada di kedalaman 1,5 meter. Itu cukup dalam dibandingkan struktur yang ditemukan sebelumnya, karena bagian atas itu sudah rusak parah. Tapi kemudian kita lakukan pendalaman hingga 1,5 meter baru ditemukan struktur bintang. Itu menandakan bahwa gejala pengrusakan situs ini cukup luas gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika orang bikin batu bata atau pemanfaatan sekarang, mereka tidak tahu bahwa ada pengrusakan sebelumnya.
yang bagian lapangan. Lalu di sisi ke barat itu kita mempertegas atau mencari pola dari denah dari struktur yang sebenarnya sudah tampak sudah lama, lalu kita cari seperti apa bentuk polanya, ada sudutan membentuk segitiga, lalu kemudian untuk sayap di kanan kiri. Kita yang fokuskan di sisi selatan. Jadi kalau diteruskan penggaliannya ini mungkin bisa mengarah ke kebun jagung warga ya. Dan ini yang mengarah ke selatan. Jadi ini mengarah ke selatan. Juga sama, jadi struktur yang dominan dari bata merah kuno. Kita lihat ini jaraknya dari situs Kaputren Tribuana Tunggadewi hanya beberapa meter saja. Kita lihat itu ya di sana. Jadi itu yang ada disebut warga sekitar itu Watu Ombo ya di sana. Atau Yoni Klinterjo. Coba kita lihat, kita telusuri ini jalan ini ya. Sangat megah ini ya. Jadi kalau nanti bisa tergali semua ini mungkin bisa lebih besar dari Kumitir atau mungkin hampir sama ini ya. Jadi memang sama-sama dari kemungkinan diduga dari istana dari Putri Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi. Jadi ini di bawah pohon jati ya. Kita lihat ini pohon jati ini ya, dapat. Kita lihat bata merahnya ini bersusun ya, bersap-sap. Jadi mengarah ke selatan. Jadi tepat di pinggir lapangan sepak bola dari masyarakat Klinterjo. Nah ini ada lagi. Ini juga sama, tepat di bawah pohon jati ini ya. Ditemukan struktur bata merah kuno. Ini diduga merupakan sambungan dari temuan yang ada di sebelah utara tadi ya. Sebelah utara tadi tepat di lapangan warga. Jadi benar-benar ini penemuan yang spektakuler yang bisa jadi ini bangunan megah ataupun kaputren atau istana ataupun bangunan suci ya, bangunan megah kala itu. Bisa dilihat usianya ratusan tahun dan terkubur di dalam tanah kurang lebih ini sekitar 60 sampai 1 meter. Jadi tepatnya di lapangan sepak bola. Jadi ini juga warga sekitar ini sangat antusias juga melihat temuan yang ada di daerahnya ya. Karena mungkin ada yang istilahnya gumun ataupun kaget ya. Kok bisa bangunan yang sebesar ini muncul di bawah tanah. Bisa ada di bawah tanah ya. Jadi ini dilakukan penggalian kurang lebih sekitar 1 bulan oleh tim dari BPK Jawa Timur. Karena mungkin ini untuk melihat bagaimana sketsa atau denah sebenarnya dari kaputren dari Tribuana Tunggadewi ini ya, agar bisa terpecahkan misterinya ini ya.
Ini yang di tengah, di pinggir lapangan ya, tapi ini mengarah ke tengah ini jelasnya ya. Ini mengarah ke tengah. Kita lihat ya. Ini terus mengarah ke lapangan sana ya. Kita lihat ini masih ada kotak-kotak yang belum digali. Jadi kemungkinan nanti mungkin besok ya akan dilakukan penggalian selanjutnya ya. Ini yang mengarah ke timur ke kebun jagung warga ya. Jaraknya dari situs Tribuana Tunggadewi ini hanya sekitar 20 sampai 30 cm saja, 30 meter ya maksud saya. Seperti ini. Jadi warga ini sangat antusias sekali juga melihat temuan-temuan yang ada di daerah sekitarnya. Di tepat di tengah sana juga atau di Podo itu juga ada penggalian di sana ya. Ada ekskavasi di sana, di tengah sawah itu ada orang. Di sana itu juga ditemukan juga ya. Nanti kita akan review seperti apa. Tetap ikuti dan jangan lupa like dan share ya, agar channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, akhirnya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Santi Santi Santi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.